Halo adik-adik Smart Gen, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Rini, instruktur Smart Matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas prediksi ujian nasional Matematika 2020. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Materi berikut adalah ruang lingkup bilangan. Babnya adalah bilangan bulat. Contoh soalnya, jika lambang pagar berarti kuadrat bilangan pertama dan hasilnya jumlahkan dengan 2 kali bilangan kedua, maka hasil dari 5 pagar min 3 adalah A 4, B 16, C 19, dan D 31. Yuk kita lihat pembahasannya. Jika lambang pagar artinya kuadrat bilangan pertama, berarti kita kuadratkan 5, kemudian hasilnya jumlahkan dengan 2 kali bilangan kedua. Maka 5 kuadrat adalah 25, 2 dikalikan negatif 3 adalah negatif 6, maka 19. Jawabannya adalah C. Sudah jelas? Selanjutnya adalah KPK dan FPB. Contoh soalnya, Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Yansen pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Pada hari apakah mereka bersama-sama lagi setelah hari Sabtu tersebut? Pilihan jawabannya A. Hari Selasa, B. Rabu, C. Kamis, dan D. Jumat. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, Yanto pergi setiap 4 hari sekali. Kemudian Yansen setiap 6 hari sekali. Dari 4 dan 6 kita dapatkan KPK-nya adalah 12. Dalam 1 minggu adalah 7 hari. Jadi perhitungannya adalah 12 dibagi 7, kita dapatkan sisanya adalah 5. Jadi 5 hari setelah hari Sabtu adalah hari Kamis. Maka jawabannya adalah Kamis. Sudah jelas semuanya? Untuk materi selanjutnya adalah operasi bilangan pecahan. Contoh soalnya, diketahui 2/3 gaji ayah per bulan untuk kebutuhan pokok, 1/5 bagian untuk biaya sekolah, dan sisanya Rp600.000 untuk ditabung. Besar gaji ayah per bulan adalah A. 4.500.000, B. 5.500.000, C. 6 juta, dan D. 6.500.000. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, diketahui 2/3 gaji ayah kemudian dipakai untuk kebutuhan pokok, 1/5-nya dipakai untuk biaya sekolah, dan sisanya adalah 600.000. Untuk sisanya didapat dari 1 dikurangi 2/3 dikurangi 1/5, dan kemudian kita samakan penyebut jadi 15. Di sini jadi 15 dikurangi 10 dikurangi 3, maka sisa adalah 2/15. 2/15 ini adalah 600.000. Jadi uang ayah semula adalah 15/2 dikali 600.000. Kita sederhanakan. Jadi 300 dikali 45 adalah Rp4.500.000. Jawabannya adalah A. Untuk materi selanjutnya tentang perbandingan. Contoh soalnya adalah Ali menempuh perjalanan dari kota A ke kota B selama 2 jam 30 menit.
Sedangkan Budi menempuh perjalanan dalam waktu 1 jam 40 menit. Perbandingan waktu tempuh Ali dan Budi adalah A. 3:2, B. 4:3, C. 2:3, dan D. 3:4. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, Ali menempuh selama 2 jam 30 menit adalah 150 menit. Sedangkan Budi menempuh dalam waktu 1 jam 40 menit adalah 100 menit. Maka perbandingannya adalah kita sederhanakan, kita bagi 50 adalah 3, kita bagi 50 adalah 2. Jadi hasilnya 3/2 atau perbandingannya adalah 3:2. Jawabannya adalah A. Mudah bukan adik? Oke, untuk materi selanjutnya tentang skala. Contoh soalnya adalah diketahui sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 90 meter x 60 meter. Pada peta digambar 6 cm dan 4 cm. Skala yang digunakan untuk menggambar peta tersebut adalah A. 1:15.000, B. 1:10.000, dan C. 1:1.500, dan D. 1:1000. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, lapangan sebenarnya adalah 90 meter, 60 meter, sedangkan pada peta digambarkan 6 cm dan 4 cm. Kita ambil perbandingannya adalah 4:60. Kita tuliskan 4 cm banding 60 meter. Kita samakan penyebutnya, 4 cm banding 60 tambah nolnya 2 jadi cm. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi 4 jadi 1. Di sini 15 dan nolnya 2. Maka perbandingan peta tersebut adalah 1:1500. Jawabannya adalah C. Sudah paham semuanya? Materi selanjutnya tentang perbandingan bertingkat. Contoh soalnya, diketahui umur Ali, Budi, dan Citra perbandingannya 3:10:2. Jika jumlah umur Ali dan Citra adalah 20 tahun, selisih umur Budi dan Ali adalah A. 15 tahun, B. 25 tahun, C. 28 tahun, dan D. 32 tahun. Yuk kita lihat pembahasannya. Diketahui perbandingan umur Ali banding umur Budi banding Citra adalah 3:10:2. Kemudian diketahui jumlah umur Ali dan Citra adalah 20. Berarti kita jumlahkan perbandingan umur Ali dan Citra. A ditambah C, perbandingannya 2 ditambah 3 adalah 5. Ternyata umurnya adalah 20 tahun. Kemudian selisih umur Budi dan Ali. Oke, karena yang ditanyakan adalah selisih, berarti yang dihitung perbandingannya adalah selisih B dan Ali. Selisihnya 10 dan 3 adalah 7. Yuk fokus, kita punya 5, jadi 20 berarti dikali berapa? Oke benar, dikali 4. Berarti ini langsung juga dikalikan dengan 4. 7 dikali 4 adalah 28. Jadi jawabannya adalah 28 tahun. C. Sudah jelas semuanya? Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut lagi loh ya. Pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih. Pernah nggak adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya?
Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawaban pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik mengambil matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, maka adik-adik akan mendapatkan Masterbook, yaitu kumpulan materi di dalamnya. Dan Smart Exercise, yaitu kumpulan soal-soal di dalamnya. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Sedangkan enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Kemudian consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Metode belajar menggunakan Smart Solution yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Serta fasilitas terbaik lainnya yang akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasinya sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Materi selanjutnya tentang perbandingan senilai. Contoh soalnya, jika nilai tukar 5 dolar Amerika adalah Rp42.500, maka nilai 102.000 dalam dolar Amerika adalah A. 12 dolar, B. 15 dolar, C. 16 dolar, dan D. 18 dolar. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, kita punya nilai tukar 5 dolar adalah 42.500. Sedangkan kita mau menukarkan sebesar 102.000 rupiah menjadi berapa dolar? Itu kita tuliskan 5 per X sama dengan 42.500 per 102.000. Kita didapatkan X adalah 5 dikali 102.000 dibagi 42.500. Kita sederhanakan dan kita dapatkan hasilnya adalah 12 dolar. Maka jawabannya adalah A. Sudah jelas semuanya? Oke, untuk materi selanjutnya tentang perbandingan berbalik nilai. Contoh soalnya adalah pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak A. 40 orang, B. 30 orang, C. 25 orang, dan D. 20 orang. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, yang kita bahas adalah hari dan orang. Kita punya hari 22 dikerjakan sebanyak 20 orang. Ternyata setelah 10 hari dikerjakan, berarti kita punya waktu 12 hari dengan pekerja masih 20 orang. Ternyata dihentikan 6 hari. Dihentikan 6 hari berarti kita berkurang 6 hari, sisa adalah 6 hari. Dan kita punya berapa orang yang dibutuhkan? Yang kita fokuskan adalah di sini. Kita punya 12 per 6 sama dengan, karena berbalik nilai 20 sama X, kita balik jadi X per 20. Sehingga X adalah 12 dikalikan 20
dibagi 6. Kita sederhanakan. Maka terdapat 40 orang. Kita sudah punya 20 orang, membutuhkan 40 orang. Jadi tambahan yang diperlukan adalah 40. Kita kurangi 20 sama dengan 20 orang. Jawabannya adalah D. Sudah paham kalian semua? Soal berikutnya tentang aritmetika sosial bank. Contoh soalnya adalah Pak Banu menabung di bank. Setelah 8 bulan, uangnya menjadi 456.000. Jika ia mendapatkan bunga 21% setahun, maka uang yang pertama ditabung Pak Banu adalah A. 320.000, B. 400.000, C. 420.000, dan D. 442.000. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, yang kita bahas adalah menabung di bank. 8 bulan uangnya menjadi 456 dengan bunga 21 tahun. Berarti kita punya uang pertama, kita misalkan X, ditambah bunga dalam rupiah, kita hitung adalah 21/100 dikalikan lama menabung 8/12 dikalikan uang mula-mulanya kita misalkan sebagai X. Ternyata sama dengan 456.000. Kita sederhanakan, bagi 4 ini adalah 2, kita bagi 4 ini 3, kita sederhanakan jadi 7. Kemudian kita tuliskan X ditambah 14/100 X sama dengan 456.000. Kita samakan penyebutnya, 100, ini juga 100, jadi 100 ditambah 14 adalah 114/100 X sama dengan 456.000. Untuk mencari X-nya, kita pindah ruas, 456.000 kita kalikan 100/114. Kita sederhanakan, kita dapatkan 4. Kita kalikan 4 dikalikan 100 berarti 400, nolnya masih ada 3. Jadi jawabannya adalah 400.000. Sudah jelas semuanya? Oke, lanjut kita materi berikutnya tentang aritmetika sosial diskon. Contoh soalnya, sebuah toko pakaian memberikan diskon untuk beberapa jenis seperti pada tabel. Untuk jaket harga 200.000, diskonnya 15%. Untuk kaos 80.000 dengan diskon 35%. Jika Roni membeli jaket dan 3 kaos, berapa ia harus membayar? A. 416.000, B. 336.000, dan C. 326.000. Dan D. 318.000. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, untuk soal ini Roni membeli sebuah jaket dengan diskon 15% dan 3 buah kaos dengan diskon 35%. Berarti membayarnya adalah, karena diskonnya 15%, berarti yang dibayarkan untuk jaket adalah 85%, atau kita tuliskan 85/100 dikalikan harga jaketnya adalah Rp200.000. Ditambah karena kita beli 3 kaos, 3 dikalikan diskonnya 35%, yang kita bayarkan adalah 65% atau 65/100 dikalikan biayanya 80.000. Kita dapatkan, kita sederhanakan di sini, 85 dikalikan 2 adalah 170.000. Ditambah, kita sederhanakan, 3 dikalikan 8 adalah 16. 16 dikalikan 65 adalah 156.000. Kita jumlahkan 170 ditambah 156
didapatkan 326.000. Jadi Roni harus membayar sebesar Rp326.000. Jawabannya adalah C. Sudah jelas semuanya? Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai bedah kisi-kisi UNAS Matematika kelas 9 SMP 2020. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update informasi dari kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.